Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه رحمني رحمكم الله. Tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Nah, jamaah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu kitab Usulun fit Tafsir. Kita telah sampai pada pembahasan kesan bertentangan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada kesan bertentangan di dalam Al-Quran Al-Karim, dan telah kita ambil sedikit pada pertemuan yang lalu. Nah, pertentangan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim maknanya adalah antara dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim saling bertolak belakang, saling kontradiksi, yang mana satu ayat itu bertolak belakang dengan ayat yang lainnya, ada kontradiksi. Nah, contohnya ada sebagian ayat di dalam Al-Quran Al-Karim yang menetapkan sesuatu, ada yang ayat yang lain meniadakan, menafikan tentang hal tersebut. Nah, ini makna at-ta'arud, dan inilah definisi ta'arud yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Maksudnya dua ayat yang terkesan saling bertolak belakang, di mana masing-masing madlul, yaitu yang dipahami dari ayat itu, saling bertolak belakang dengan ayat yang lainnya. Dan ini sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang tidak mungkin dan sesuatu yang mustahil terjadinya pertentangan, kontradiksi, bertolak belakang antara dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, baik itu berkaitan dengan khabar Allah Subhanahu wa taala, berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, maupun berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak mungkin antara dua ayat yang berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu saling bertolak belakang, bertentangan, kontradiksi dan sebagainya. Namun solusinya, ketika ada antara dua hukum yang saling bertolak belakang, kontradiksi, bertentangan di dalamnya,
maka ayat yang turun belakangan dia menasih, menghapus ayat hukum yang sebelumnya. Dan ini banyak contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ayat yang turun belakangan dia menghapus hukum ayat yang sebelumnya, maka hukum yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat yang turun belakangan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, tidaklah kami menghapus sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, atau kami menghilangkannya, kecuali kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Maka kalau seandainya sudah adanya nasikh, yaitu menghapus hukum yang pertama, yaitu ayat yang turun sebelumnya, maka tidak berlaku lagi hukumnya dan tidak bertentangan dengan ayat yang turun belakangan. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian solusi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, kalau ada kesan antara dua ayat yang saling bertentangan, bertolak belakang antara dua ayat, maka solusinya ada beberapa cara atau beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kalau kita melihat ada kesan ta'arud, pertentangan antara dua ayat dalam Al-Quran Al-Karim, solusi yang pertama adalah al-jam', yaitu menggabungkan dua ayat. Menggabungkan dua ayat. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau tidak jelas, belum jelas, setelah digabungkan dua ayat namun tidak ada kecocokan menurut ilmu yang dimiliki oleh dia, maka wajib baginya untuk at-tawaqquf. Apa makna tawaqquf? Yaitu dia berhenti. Dia berhenti, tidak mengambil kesimpulan hukum sampai dia kembalikan perkara tersebut kepada orang yang lebih berilmu. Itu solusi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Usul fi Tafsir. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa qad dzakara al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala amthilatan katsira liman yuhimu at-ta'aruda bayyinul jam' fi dzalik. Dan sungguh para ulama rahimahullah ta'ala telah menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak yang mana ada kesan di dalamnya at-ta'arud, saling bertentangan, kontradiksi antara dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Bayyanul jam'a fi dzalik, mereka menjelaskan untuk menggabungkan antara dua ayat di dalam perkara tersebut. Qala wa min ajma'a ma ra'aitu fi hadzal mawdu' kitab daf'u iham al-ittirab, kitab daf'u iham al-ittirab an ayyi al-kitab li Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Dan yang paling bagus dari kitab-kitab yang menjelaskan tentang menggabungkan antara dua ayat yang pernah aku lihat di dalam pembahasan ini adalah kitab Daf'u Ihamul Ittirab an Ayyil Kitab, miliknya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab itu membahas di mana kalau ada ayat-ayat
di dalam Al-Quran Al-Karim ada kesan ta'arud, bertentangan, kontradiksi antara dua ayat di dalam Al-Quran, maka ada penjelasannya semua di dalam kitab tersebut. Nah, kemudian dia menyebutkan contoh. Qala famin amthilati dzalik qawluhu ta'ala fil Qur'an hudan lil muttaqin. وقوله في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, maka di antara contoh dari perkara tersebut, nah, yang ada kesan ta'arud, nah, kontradiksi atau bertolak belakang antara dua ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat kedua dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kata Allah Subhanahu wa taala hudan lil muttaqin. Nah, Al-Qur'an Al-Karim petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, bulan Ramadan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an Al-Karim hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita melihat sekilas dari dua ayat ini, ada kesan bertentangan, kontradiksi di dalamnya. Di mana satu ayat, nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang kedua Allah sebutkan petunjuk bagi manusia. Nah, maka caranya bagaimana untuk hilang kesan ta'arud, kontradiksi antara dua ayat ini? Maka kata Syekh rahimahullah taala di sini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidayah di dalam Al-Quran Al-Karim pada ayat yang pertama itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat yang kedua itu petunjuknya umum kepada seluruh manusia. Nah, solusinya bagaimana? Wal jam'u bainahuma, dan digabungkan atau digabungkan antara dua ayat tersebut bahwasanya hidayah pada ayat yang pertama adalah hidayatut taufiq, yaitu hidayah taufiq wal intifa' dan manfaat. Dan hidayah pada ayat yang kedua adalah hidayah bentuknya penjelasan dan bimbingan. Oleh karena itu, ya rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada yang hidayatut taufiq, ada yang hidayah al-bayan wal irsyad. Nah, itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Nah, dan contohnya ayat yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di bawah. Nah, qala wa nadhiru hataini al-ayataini qawluhu ta'ala fi Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wa qawluhu fi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, dan semisal dua ayat tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, nah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya engkau wahai Muhammad
sungguh benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Qala fal ula hidayatut taufiq والثانية hidayatu at-tabyin. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, maka yang pertama atau ayat yang pertama itu adalah hidayah taufik, yang kedua hidayah penjelasan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama hidayah taufik, dan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayah at-tibyan wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan bimbingan, dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita melihat sekilas ada pertentangan antara ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua dengan ayat 155. Di ayat yang pertama kata Allah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Yang kedua hudal lin nas, petunjuk bagi manusia. Nah, ketika kita menggabungkan antara dua ayat tersebut, maka kesan ta'arud, pertentangan antara dua ayat tersebut hilang, tidak ada. Nah, dikarenakan hidayah ada dua, hidayah taufik, dan ini murni milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hidayah at-tibyan wal irsyad. Nah, hidayah penjelasan dan bimbingan. Nah, dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Nah, dan ini sebagaimana kita ketahui ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang mana aku akan berhujjah, akan membelamu kelak di hari akhirat. Nah, kemudian temannya yang bersama Abu Talib, mereka salah satunya berkata, "Ataghrabu an millati Ibrahim?" "Ataghrabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kemudian Abu Talib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali, dan beliau meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang berkaitan dengan kisahnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dalam surah Al-Qasas ayat 56, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi hidayah kepada pamannya agar pamannya masuk ke dalam agama Islam, namun hidayatut taufiq itu milik Allah Subhanahu wa taala, dia tetap berada di atas kekufuran atau kekafiran. Nah, ini contoh yang pertama ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang mana di dalamnya ada kesan ta'arud. Namun ketika digabungkan antara dua ayat, maka hilang kesan ta'arud, bertentangan antara dua ayat atau kontradiksi antara dua ayat. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekh di sini ayat. Contoh yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, yaitu pamannya Abu Talib. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian di dalam ayat yang lainnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi antara dua ayat ini kalau kita melihat ada kesan ta'arud, bertentangan antara dua ayat ini. Ayat yang sebelumnya kata Allah, Nabi Muhammad itu tidak mampu beri hidayah kepada orang yang dia cintai atau yang dia cintai. Akan tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Namun di dalam ayat yang lain kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, jadi ada kesan at-ta'arud. Nah, kesan bertolak belakang antara dua ayat ini. Nah, yang pertama dalam surah Al-Qasas ayat 56. Nah, yang ayat yang kedua di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Maka kita gabung. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu kita menggabungkan di antara dua ayat. Maka ayat yang pertama, makna hidayah di dalam ayat tersebut adalah hidayah at-taufiq, yaitu hidayah yang memberi petunjuk itu murni. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam ayat yang kedua, makna hidayah di dalam ayat tersebut adalah hidayah at-tabi'in, yaitu penjelasan. Nah, memberi nasihat, wejangan dan sebagainya. Dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya. Adapun hidayah taufik itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang kedua yang ada kesan ta'aruf di dalamnya. Bertolak belakang di antara dua ayat Al-Qur'an Karim. Kemudian contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam kitabnya, qala wa min amthilati dzalik qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm wa qawluhu wa ma min ilahin illallah wa qawluhu wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar wa qawluhu fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zadahum ghaira tathbit. Nah, fa fil ayatain al-awwalain nafyul uluhiyyah amma siwa Allah ta'ala wa fi al-akhirain itsbatul uluhiyyah li ghairihi. Nah, wal jam'u baina dzalik anna al-uluhiyyata al-khassatu billahi hiya al-uluhiyyah al-haqq wa anna al-muthbatah li ghairihi hiya al-uluhiyyah al-batilah. Nah, contoh yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-18. Nah, artinya syahidallah, Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, mereka ikut bersaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 62, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, dan janganlah engkau menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maka Tuhan-Tuhan mereka tidak memberikan manfaat kepada mereka yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tatkala perkara Allah Subhanahu wa taala telah datang. Wa ma zadahum ghaira tathbit. Kata Syekh rahimahullah taala, fa fil ayataini al-awwalain
Nah, pada dua ayat yang pertama itu penafian uluhiyah dari selain Allah. Nah, di dalam dua ayat yang terakhir penetapan uluhiyah kepada yang lainnya. Nah, jadi ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini ada kesan ta'arud, bertentangan antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Nah, dua ayat yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 18 dan di dalam ayat 76, nah 62, afwan 62 itu di dalam ayat kedua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menafikan uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dua ayat yang terakhir itu penetapan uluhiyah kepada yang lainnya. Ini ada kesan ta'arud. Ada kesan ta'arud antara ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Di dua ayat yang pertama itu penafian. Nah, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dua ayat terakhir itu penetapan uluhiyah kepada yang lainnya. Jadi bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah kita menggabungkan antara dua ayat, antara ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dan akan didukung dengan dalil yang lainnya. Nah, wal jam'u baina dzalik, dan menggabungkan antara hal tersebut bahwasanya uluhiyah yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala adalah uluhiyah yang hak, uluhiyah yang benar, dan bahwasanya yang ditetapkan kepada selainnya dari uluhiyah tersebut adalah uluhiyah yang batin. Nah, di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang mendukung dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal haq, dialah yang benar. Artinya dialah uluhiyah yang disembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya apa saja yang diseru dari selain Allah dia adalah batil, sia-sia. Nah, wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya kesannya ta'arud antara ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, bahwasanya dua ayat yang pertama itu penafian uluhiyah dari selain Allah, adapun dua ayat yang terakhir itu penetapan uluhiyah kepada yang lainnya. Maka dalil yang menguatkan bahwasanya ketika uluhiyah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah uluhiyah yang benar, uluhiyah yang hak, dan yang ditetapkan kepada yang lainnya adalah uluhiyah yang batil, sia-sia. Dikarenakan ayyuhal ikhwan rahimakumullah, banyak orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya uluhiyah ini yang berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika uluhiyah ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka uluhiyah tersebut uluhiyah yang batin. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah batu dan yang semisalnya. Itu mereka salah kaprah di dalam memberikan uluhiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berikan sesembahan atau uluhiyah
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah uluhiyah yang batil. Adapun yang hak, yang benar, sesembahan atau uluhiyah itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang keempat, yang mana ada kesan ta'arud. Nah, bertentangan antara dua ayat di dalam Al-Quran Al-Karim atau kontradiksi antara dua ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala wa min amthilati dzalik qauluhu ta'ala, qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk berbuat kekejian atau keburukan. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihi al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan itu ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fafil ayat al-ula, nah, nafyu ayya'mura, nah, ayya'mura Allah ta'ala bil fahsya, wa zahiru tsaniyati anna Allah ta'ala ya'muru bima huwa fisqun. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, di dalam ayat pertama, nah, penafian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat kekejian, keburukan. Nah, ini dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zahir, nah, ayat yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, nah, kepada kefasikan. Zahir ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, nah, memerintahkan kepada, nah, kefasikan. Baik. Jadi kalau kita melihat sekilas dari dua ayat ini, maka ada kesan ta'arud, bertolak belakang di antara dua ayat. Ayat pertama, nah, penafian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat kekejian atau kejelekan. Ini dinafikan. Tidak mungkin Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat kekejian atau kejelekan. Di dalam ayat yang satu lagi, nah, ada zahirnya terlihat, nah, sekilas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbuat kefasikan. Dan ini solusinya adalah kita menggabungkan antara dua ayat tersebut. Kita gabungkan antara dua ayat tersebut. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, wal jam'u bainahuma anna al-amra fil ayatil ula huwa al-amru syar'i. Wallahu ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya liqawlihi ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ Asy-Syinqiti al-musyaru ilaihi anifan. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan menggabungkan antara dua ayat tersebut, nah, antara ayat di dalam surah Al-A'raf
Nah, ayat 28 dengan surah Al-Isra ayat 16, maka kita gabungkan bahwasanya perkara al-amr, perkara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama adalah al-amru syar'i, perkara yang syar'i. Wallahu taala, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan secara syar'i untuk berbuat kekejian, keburukan. Tidak kita dapatkan dalil dari Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat kekejian dan kejelekan. Ini tidak mungkin. Nah, sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat keadilan, berbuat kebaikan, dan memberikan kepada kerabat dari harta benda, dan Allah yang melarang untuk berbuat kekejian dan kemungkaran dan melampaui batas. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk berbuat kekejian. Tidak ada dalil sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Nah, adapun al-amru, perkara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kedua adalah al-amru al-kauni, perkara yang harus terjadi. Nah, harus terjadi. Allah Ta'ala yang memerintah kaun. Nah, yang ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang dikehendaki. Nah, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Allah mengucapkan kun fayakun, jadilah, maka akan terjadi. Nah, jadi antara dua ayat yang kelihatannya kontradiksi, bertentangan, ayat pertama Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk berbuat kekejian, namun zahir ayat yang kedua di dalam surah Al-Isra, zahirnya Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat kejelekan, maka kita gabungkan bahwasanya perkara Allah itu terbagi menjadi dua. Nah, perkara Allah terbagi menjadi dua. Ada al-amru asy-syar'i, ada yang al-amru al-kauni, atau ungkapan yang lainnya sebagaimana telah lewat bersama kita. Nah, iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Ada yang iradatus syar'i ad-diniyah, ada yang iradatu al-kauni. Nah, iradatu al-kauni. Baik. Apa perbedaan? Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa perbedaan antara iradatu asy-syar'i dengan iradatu al-kauni? Atau di dalam di dalam kitab ini disebutkan al-amru asy-syar'i dengan al-amru al-kauni. Perbedaannya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, al-amru asy-syar'i atau istilah lainnya iradatus syar'iyyah adalah bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, ini yang pertama. Bisa terjadi, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, adapun al-amru kauni, ini perbedaannya, itu sesuatu yang harus terjadi, pasti terjadi. Nah, sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Ini perbedaan yang pertama. Nah, iradatus syar'iyyah itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Adapun iradah al-kauniyah atau al-amru al-kauni yang disebutkan oleh Syekh di sini, itu sesuatu yang pasti terjadi dan mengharuskan terjadi. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan yang kedua, al-amru syar'i atau iradatu syar'iyyah ad-diniyah,
itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-iradah al-kauniyah atau ungkapan yang lainnya al-amru al-kauni itu sesuatu yang tidak mengharuskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang tidak mengharuskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah cintai, bisa jadi Allah benci. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, al-iradah asy-syar'iyyah atau al-amru asy-syar'i itu berkaitan dengan perbuatan hamba. Berkaitan dengan orang-orang yang dibebani syariat dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-iradah al-kauniyah atau al-amrul al-kauni itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan memberi musibah dan yang lain-lainnya. Ini perbedaan antara al-amru asy-syar'i dengan al-amru al-qauli atau ungkapan yang lainnya atau istilah yang lainnya, perbedaan antara al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah dengan al-iradah al-kauniyah. Dari mana atau sisi keterkaitan antara al-amru asy-syar'i dengan al-amru al-kauni, yaitu saling berkaitan di dalam kalau al-amru asy-syar'i dia berkaitan dengan ganjaran, pahala. Pahala yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan atau maksiat. Adapun al-amru al-kauni atau al-iradah al-kauniyah itu tidak berkaitan dengan pahala, ganjaran atau sanksi atau azab Allah Subhanahu wa taala. Dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ujian, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masyiah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi perbedaan antara al-amru syar'i atau ungkapan yang lainnya al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah dengan al-amru al-kauni atau al-iradah al-kauniyah. Sebagai contoh ayat al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah. Berimannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk yang mana? Al-iradah asy-syar'iyyah atau al-iradah al-kauniyah. Berimannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah atau al-iradah al-kauniyah. Jawabannya adalah ad-diniyah. Ahsan, barakallahu fiik. Berimannya Abu Bakar itu mencakup di dalamnya al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan. Allah Subhanahu wa taala mencintai keimanan dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup di dalamnya al-iradah al-kauniyah. Abu Bakar beriman atau tidak? Beriman. Jadi mencakup di dalamnya al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah dan al-iradah al-kauniyah. Beriman Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala mencintai Abu Bakar beriman. Dan juga Abu Bakar dalam kehidupannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafirnya Abu Lahab termasuk al-iradah asy-syar'iyyah atau al-iradah al-kauniyah. Sejarah al-kauniyah, Abu Lahab atau Abu Jahal mereka kufur.
Mereka hidup di masa itu kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diwafatkan. Nah, adapun secara iradah syar'iyyah, apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan Abu Jahal kafir? Tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Abu Jahal kafir. Allah menginginkan Abu Jahal atau Abu Lahab masuk Islam. Namun tidak terjadi. Kemudian berimannya Abu Lahab atau Abu Jahal apakah mencakup al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah dengan al-iradah al-kauniyah? Nah, berimannya Abu Lahab apakah mencakup di dalamnya al-iradah asy-syar'iyyah dengan al-iradah al-kauniyah? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Nah, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara syar'i maupun secara qauli. Nah, ini perbedaan dari ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, nah, perbedaan antara al-iradah al-qauliyah dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah itu bisa terjadi, bisa tidak. Adapun iradah al-qauliyah itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang pasti dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-iradah al-kauniyah itu mencakup di dalamnya bisa jadi dicintai, bisa jadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang ketiga, nah, al-iradah asy-syar'iyyah itu berkaitan dengan orang-orang yang dibebani syariat. Nah, dari perintah, larangan. Kemudian perbedaan yang ketiga ini, adapun al-amru al-kauni atau al-iradah al-kauniyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, nah, memberi ujian, cobaan dan yang misal dengan hal tersebut. Ini perbedaan di antara al-iradah asy-syar'iyyah dengan al-iradah al-kauniyah. Jadi kesimpulannya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, antara dua ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, di dalamnya ada kesan at-ta'arud, bertentangan, saling kontradiksi. Namun ketika kita menggabungkan antara dua ayat tersebut, nah, kita lihat bahwasanya perkara Allah itu terbagi menjadi dua. Maka di ayat yang pertama, makna al-amru di situ adalah al-amru syar'i, dikarenakan Allah tidak pernah memerintahkan hamba yang untuk berbuat kekejian, kejelekan. Adapun di dalam ayat yang kedua itu adalah al-amru al-qauli, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari semuanya itu kalau sudah dikehendaki oleh Allah, maka pasti terjadi sesuai dengan hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah kita menggabungkan antara dua ayat ini, maka hilanglah kesan at-ta'arud, saling kontradiksi atau bertolak belakang di antara dua ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa man rama ziyadata amthilatin falyarji' ila kitab Syekh Asy-Shinqiti al-musyar ilaihi anifa. Maka barang siapa yang ingin contoh lainnya, maka dia bisa merujuk atau kembali kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Shinqiti yang telah diisyaratkan atau disinggung. Kitab apa? Kitab Daf'u Ihamil Ittirab an Ayyil Kitab. Di dalam kitab ini banyak contoh-contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Baik, karena sudah masuk waktu azan, naktafi fi hadzal qadar.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.